Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai penyakit gastritis. Yang pertama ada definisi, kedua gejala, ketiga penyebab, yang keempat pengobatannya, dan yang terakhir ada saran untuk mencegah kambuhnya penyakit tersebut. Tetap tonton ya. Yang pertama, definisi. Gastritis adalah peradangan lapisan kulit di dalam lambung. Jadi, penyakit ini berbeda dengan penyakit MAG. Kenapa? Karena penyakit MAG ini biasanya merupakan kumpulan dari gejala-gejala seperti halnya mual, muntah, sakit perut. Gastritis ada dua. Yang pertama, gastritis akut, yang terjadinya ini secara tiba-tiba, dan yang kedua, gastritis kronis, yang dimana terjadinya ini dalam waktu yang lama. Kondisi gastritis ini banyak dijumpai pada orang-orang yang mengonsumsi obat penghilangh rasa nyeri, anti nyeri, atau kecanduan alkohol, karena ada suatu enzim yang dinamakan siklooksigenase yang bertanggung jawab terhadap perangsang nyeri. Jadi obat ini nantinya akan menghambat enzim siklooksigenase dan bisa mengikis dinding lambung, sehingga lambungnya akan mudah teriritasi oleh asam lambung. Jadi, kalau dindingnya nanti sudah teriritasi, terkena asam lambung pun sedikit saja nanti akan menjadikan penyakit gastritis. Jika iritasinya sudah lama, nantinya akan juga menyebabkan pendarahan pada lambung, dan kondisi ini sudah parah. Yang kedua, gejala atau tanda-tanda penyakit gastritis. Gejala atau tanda penyakit gastritis yang ringan ini meliputi hilangnya nafsu makan, mual, muntah, sakit perut di bagian ulu hati atau bagian atas, dan kemudian merasa kenyang walaupun baru makan hanya sedikit. Kalaupun tanda-tanda ini sudah muncul atau mungkin lebih parah, biasanya akan terjadi pendarahan yang ditandai keluarnya atau muntah yang disertai darah yang warnanya itu hitam, dan atau ketika BAB nantinya warnanya hitam atau lebih gelap. Yang ketiga ada penyebab atau faktor risiko dari penyakit gastritis. Yang pertama, mengkonsumsi obat-obat anti nyeri seperti aspirin atau obat anti radang yang lainnya. Kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian infeksi perut yang dikarenakan bakteri Helicobacter pylori, kemudian anemia yang berat, dan kemudian ada reflux cairan empedu yang menuju ke lambung. Selanjutnya ada stres, memakan makanan yang asam ataupun pedas, dan yang terakhir ada pola makan yang tidak teratur. Yang keempat, gaya hidup atau pengobatan di rumah yang bisa dilakukan oleh penderita gastritis. Yang pertama, pola makan yang secara bertahap dan tidak terlalu banyak. Misalnya, pola makan 4-5 kali untuk penderita gastritis. Hal ini tidak apa-apa, karena porsi makan yang sedikit-sedikit ini ditujukan agar lambung selalu terisi dan asam lambung tidak terlalu tinggi. Kemudian, makan masakan-masakan yang benar-benar matang ya. Kemudian, menjaga kebersihan tangan untuk menghindari infeksi tambahan. Yang terakhir, kalau membutuhkan obat-obat anti nyeri ataupun obat apapun, ikuti anjuran dokter. Nah, yang terakhir ada saran untuk mencegah penyakit gastritis. Yang pertama, tidak merokok. Karena apa? Kandungan nikotin yang ada di dalam rokok nantinya akan semakin memperparah kondisi gastritis. Yang kedua, ada ubah pola makan. Yang ketiga, kurangi berat badan apabila berat badannya ini tergolong yang obesitas. Kemudian yang keempat, hindari konsumsi obat pereda nyeri tanpa saran dokter. Yang kelima, konsumsi makanan yang mengandung lemak sehat dan berprotein seperti ikan, telur, susu. Kemudian, apabila merasakan gejala-gejala gastritis di rumah secara mendadak, bisa segera istirahat dan boleh mengompres perutnya dengan kompres yang hangat. Dan jangan asal minum obat anti nyeri karena ditakutkan akan memperparah kondisi gastritis. Jadi segera konsultasikan ke dokter agar diberi obat yang sesuai dan bisa dipastikan bahwa apakah sakitnya ini benar-benar gastritis atau sakit yang lain. Terima kasih.